Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke, untuk teman-teman seperti biasa, yang belum tekan tombol merah, silahkan tekan tombol merahnya ya. Karena dengan itu teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi dari Suara TKI. Jadi apabila nanti tadi tim kita mengupload video, teman-teman akan mendapatkan notifikasi berita terbaru dari Suara TKI. Jadi untuk teman-teman yang belum tekan tombol merah, silahkan tekan dulu ya. Oke, kita lanjut. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Barang kiriman pekerja migran Indonesia bakal bebas bea masuk. Kemenku siapkan aturan. Nah, ini suatu berita terbaru, yaitu yang katanya pekerja migran Indonesia bakal bebas bea masuk. Kemenku siapkan aturan. Ini sebenarnya sesuatu aturan-aturan seperti ini seperti berbelat-belat guys ya. Peraturan seperti ini sudah masuk, katanya akan dibebaskan dari bea masuk. Namun kenyataannya pada yang sekarang ini ya, teman-teman pada kirim barang, pada kirim marketin barang ya, kenapa sampai pada ditahan dan sampai sekarang pun belum ada penjelasannya, apakah barang tersebut sudah dikirim ataupun sudah seperti apa. Namun dari segi pemerintah, sepertinya kok cuma membuat aturan ya. Sebenarnya untuk apa dan apa fungsi dari aturan tersebut? Sampai kita, khususnya para TKI ya, itu sampai sangat kesal dan sangat benci ya dengan peraturan-peraturan seperti ini. Sedangkan di sini dituliskan seperti ini. Kementerian Keuangan saat ini tengah menggodok aturan pembebasan bea masuk bagi pengiriman barang dari pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri ke Indonesia. Kepala Subdirektorat Impor Dirjen Bea dan Cukai Kemenku, Khotibul Umam menjelaskan pemberian insentif itu dimaksudkan sebagai apresiasi kepada para PMI tersebut yang sudah menjadi pahlawan devisa bagi negara. Nah kan, mereka pun sudah tahu bahwa kita itu pahlawan devisa negara ya, penyumbang uang terbesar loh selepas migas, sampai ratusan triliun. Namun hanya kita mengirimkan barang, kenapa sampai sekarang ditahan? Itu naluri kalian itu gimana ya? Saya pun heran loh. Saya di sini mewakili teman-teman semua ya. Karena sebenarnya teman-teman semua ya, bukan hanya di Taiwan, di mana saja, mereka itu ingin bersuara, mereka itu ingin marah, mereka itu ingin memberikan komentar, namun mereka tidak mempunyai ruangan khusus atau mungkin sebuah aplikasi khusus untuk menyampaikan unek-unek mereka atau kemarahan mereka tentang pengiriman barang yang sampai ditahan. Dan melalui YouTube ini, dan saya sebagai TKI juga menyampaikan kepada khususnya para kalian ya, para pejabat yang suka membuat aturan-aturan dan gak jelas seperti ini, yang katanya akan membebaskan bea masuk lah, yang katanya mengakui bahwa kami itu devisa negara. Namun kenapa kemarin dan nyampe sekarang barang kami masih ditahan tanpa kejelasan dan tanpa ada penjelasan yang terperinci. Tidak pun di situ dituliskan kalau emang barang ini pengen dikirim ke rumah masing-masing harus menyiapkan ini itu nggak ada. Cuman yang ada katanya dikasihkan waktu 2 bulan. Dan apabila tidak diurus, barang tersebut akan menjadi milik negara dan kemungkinan akan dimusnahkan. Ini sesuatu ancaman yang sangat keras loh. Kita sebagai TKI devisa negara, namun negara memperlakukan kami seperti itu. Saya rasa nggak tahu ini dengan presiden kita, apakah ini emang dari persetujuan dari Pak Presiden, khususnya Pak Jokowi ya, sampai memperlakukan kami para TKI seperti ini. Hanya karena gara-gara pengiriman barang kami yang mungkin ada masalah sedikit, sampai menahannya sampai sekarang dan nggak jelas sampai kapan barang kami ditahan. Sedangkan kami penyumbang devisa negara terbesar loh. Penyumbang uang terbesar, kalian sadar nggak sih? Cuman karena mungkin ada masalah sedikit sehingga kan barang kami ditahan, diadul-adul, diambilin. Ini apa coba? Sedangkan kalian tahu nggak, kementerian kalian itu para koruptor ya, pencuri uang besar sampai triliunan, cuman dipenjara paling setahun 2 tahun, dan penjaranya pun penjara VIP. Uangnya aman, keluarganya aman, pangkatnya aman, dan nggak ada pun dikasih beban ataupun mungkin harus diambil hartanya ataupun gimana. Nyatanya enggak. Kami yang penyumbang uang terbesar devisa negara justru dipersulit seperti ini. Barang kami ditahan dan tanpa kejelasan apakah itu barang kami bisa dikirim atau enggak.
Jangan sampai sekarang pun belum ada beritanya tentang masalah itu. Sebenarnya apa yang kalian inginkan dari kami para TKI itu ya? Makanya di sini untuk teman-teman yang merasa mengirimkan barang ya, dan yang melihat video ini, tuliskan komentar kalian dan selepas itu di-share ya, agar ada yang mendengar keluhan-keluhan kita, dan biar dunia melihat bahwa pemerintahan Indonesia seperti ini. Orang menyumbangkan devisa uang terbesar justru dipersulit dan dimanfaatkan. Namun pejabat yang koruptor yang menghabiskan uang rakyat dan bisa menghancurkan negara justru dieman-eman, dijaga dan dilindungi. Sungguh keterlaluan ya teman-teman. Jadi di sini untuk teman-teman yang melihat video ini, jangan cuma melihat dan cuma komentar, di-share ya, di Facebook, di WhatsApp, di Twitter ataupun di TikTok, di mana saja. Biar teman-teman yang lainnya tahu dan agar lebih berhati-hati, dan supaya nanti ada orang yang mungkin ada sifat welas asih agar membantu kita. Karena setelah mendengar atau melihat keluhan para TKI, barang kirimannya ditahan, diadul-adul dan nggak karuan. Dan saya mendapatkan suatu komentar di video saya tentang pengiriman barang tersebut. Ada salah satu keluarga, jadi mbaknya ini mengirimkan barang yang emang sangat dibutuhkan untuk suaminya yang sedang sakit stroke. Dan dia sudah mengirakan antara 2 hingga 3 bulan barang tersebut akan nyampe. Dan otomatis di situ sang suami pun sudah mulai agak senang ya, karena mungkin dari obat ataupun mungkin sejenis apa ya yang mungkin bisa membuat dia senang, itu akan nyampe antara 2 hingga 3 bulan. Namun nyatanya barangnya nyampe sekarang ditahan. Coba, sudahlah suaminya penyakit stroke dan mungkin istrinya sudah ngomong antara 2-3 bulan nyampe, namun karena barangnya ditahan sama kalian dan tanpa kejelasan, bisa saja suaminya nanti out gara-gara ternyata istri saya itu bohong, yang katanya mau ngirim 2-3 bulan nyampe, ternyata nyampe sekarang belum nyampe. Kalian bisa bertanggung jawab atas kematian suaminya, karena barangnya tidak nyampe dengan sesuai waktu yang telah ditentukan, karena ditahan sama kalian. Ini sungguh sangat miris ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya menyampaikan keluh kesah kami para TKI. Kalian tuh yang mempunyai kuasa ya, yang mempunyai wewenang, tolonglah jangan persulit kami. Kami hanya seorang TKI, hanya seorang pekerja ya. Kami bukan bos. Kami bukan koruptor seperti teman-teman kalian itu yang suka korupsi. Kenapa justru kami dipersulit? Ini teman-teman yang sudah melihat video ini, tolong di-share ya teman-teman. Jadi setidaknya agar banyak orang tahu tentang keluhan kita para TKI. Saya Ranu Saputra, Suara TKI.